Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh pengurus Masjid Taqwa Bojonegoro serta seluruh jamaah pengajian Ahad pagi masyarakat Madani di mana saja berada. Kita bersyukur di tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah di tahun baru Islam. Saya ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu dan tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Semoga umur kita barokah di dunia wal akhirah. Rasa syukur harus kita panjatkan karena kata pepatah, kalau kau bersyukur kau akan tumbuh subur dan makmur, tetapi kalau kau kufur kau akan jatuh tersungkur dan bahkan terkubur. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Saya harus menyesuaikan diri karena biasanya saya di mimbar, saya berdiri. Sekarang saya mendapatkan kedudukan. Biasanya orang kalau dapat kedudukan itu kan lupa daratan, ingat lautan. Padahal di sini dekat langitan. Sementara di tempat lain pada berebut kedudukan, di sini saya mendapatkan kursi. Saya terima kasih sudah diberikan kedudukan di sini. Mudah-mudahan tidak melupakan saya 1 jam. Nanti saya minta 2 periode atau 3 periode. Insya Allah tidak. Nah, Bapak Ibu, dengan rasa syukur itu supaya kita ini tidak melupakan nikmat Allah dan tidak menutup-nutupi kebahagiaan. Kenapa? Karena memang umur itu terukur dan nafas kita ini terbatas. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, kalau sebuah kaum itu sudah sampai pada ajalnya, ajal itu artinya kalau di lampu Philips, Bapak Ibu, lampunya apa? Nah, ini contohnya saja. Di situ ada tulisannya lifetime. Jadi ternyata lampu yang bagus pun itu ada batasnya. Nah, kita juga manusia ini ada batas. Batas-batas itulah kalau sudah ditentukan
berpindahnya dari tahun 1443 Hijriah ke 1444 Hijriah. Rasa syukur dengan umur yang terukur dan dengan nafas yang terbatas, agar kita selalu menjadi orang yang beruntung. Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa muflihun. Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada yang kemarin, itu termasuk orang yang muflih. Muflih itu dari kata falah. Falah itu selalu diajak oleh Allah ketika kita mau sholat. Jangan lupa hayya 'alas sholat, setelah itu hayya 'alal falah. Kata falah itu dekat sekali dengan kata falah. Apa itu bedanya falah dengan falah? Di huruf lam alifnya itu ada tasdid. Nah, tasdid itu menunjukkan perbedaan. Jadi kalau di dalam tulisan Arab itu harokat itu menentukan makna, huruf juga menentukan arti. Kalau beda huruf, beda harokat, sudah beda arti. Falah itu artinya petani. Di sini banyak petani. Alhamdulillah, petani minyak. Kalau minyak termasuk petani atau apa ya? Soalnya tempatnya juga di ladang, tempatnya di perkebunan, di tanah lapang ya. Ya, penambang ya. Nah, falah itu seorang petani, dia bahagia di setiap bagian, mulai dari dia memburukkan tanah dengan cara membajak, itu sudah senang. Kemudian sudah begitu diairi, itu juga senang, beruntung, bahagia. Petani itu identik dengan orang yang bahagia sebelum harga-harga naik. Ya, sebelum premium itu tidak ada, sebelum pertalite juga mulai langka, sebelum pertama itu harganya selangit, apalagi pupuknya. Tapi intinya adalah kebahagiaan itu, muflihun itu yang diambil dari seorang petani. Jadi kira-kira kalau saya sebagai dosen itu bahagianya beda dengan bahagianya seorang petani. Jika mau ingin bahagia, tirulah petani, itu maksudnya. Maka hayya 'alal falah itu maksudnya marilah kita menuju kepada kebahagiaan, keberuntungan. Karena bahagia itu sulit didapatkan kalau orang itu tidak beruntung atau dia tidak bersyukur. Sementara ada juga mangkana yaumu sawa'an min amsi fa huwa khosir. Barang siapa yang hari ini, bulan ini, tahun ini itu sama saja dengan yang kemarin, wujuduhu ka'adamihi adamu kawujudihi,
tambah tua kok tukune iku tuku obat kuat kae. Iku kate lapo sih sajane. Apa kate angkat besi? Nah, jadi gitu. Saya ini kalau dulu sudah saya ceritakan ketika COVID-19 2 tahun saya dipanggil oleh Pak Rektor, Pak Zulfi, mulai sekarang jangan ke kampus, work from home, bekerja dari rumah. Saya pikir 2 tahun itu begitu cepat sekali karena memang jarang-jarang ketemu orang. Saya tidak punya mahasiswa karena saya tidak pernah ketemu sama mahasiswa. Saya tidak pernah ketemu sama teman sesama dosen. Jadi orang kalau sudah seperti itu memang kita dijauhkan. Nah, karena perintahnya adalah work from home, maka saya bekerja dari rumah. Ketika itu anak saya 4. Setelah saya bekerja dari rumah, setelah itu 2 tahun, ditanya sama Pak Rektor, apa hasilnya Pak Zulfi bekerja dari rumah selama COVID? Alhamdulillah Pak Rektor, istri saya positif. Loh, positif apa? COVID, bukan Prof, positif hamil. Loh, kan saya suruh kerja dari rumah. Lah itulah Prof hasilnya. Jadi akhirnya saya update status anak saya menjadi 5. Dulu kalau 4 itu masih tukaran terus supaya rukun, maka saya tambahin 1, rukun Islam. Kalau ini nanti masih bertengkar terus, ya Bapak Ibu yang mengusulkan ya, saya ngajak istri saya sekarang, silakan nanti ke istri saya, apakah produksinya masih ada atau belum? Ya kalau belum rukun Islam, maka berarti rukun iman. Nanti kuatirnya tambah lagi, oh itu jangan koyo ashabul kahfi ayo gitu. Nah kalau tambah meneh, tambah anjing lah tambah 8. Belum lek songo, lah iku wali songo. Lek 10 Asyura, lah cerita. Itulah kemudian saya tidak tahu tiba-tiba Allah memberikan nikmat lagi. 10 hari yang lalu Allah berikan saya status Mbah Nom. Jadi dari anak yang pertama saya sudah menikah itu punya anak, akhirnya saya punya cucu. Nah itu tidak work from home, itu sendiri soalnya. Nah akhirnya saya punya cucu 1. Itu juga harus disyukuri biar gak nutup-nutupi gitu. Ternyata kalau sudah rambut itu mulai bertabur, mata sudah mulai kabur, kulit sudah pada kendur, gigi sudah pada gugur, tidak ada yang enak kecuali bubur, akhirnya harus masuk bubur. Itu harus diingat-ingat karena setiap 1 Muharram itu berarti kita ini walaupun tambah 1 umurnya 1 tahun, tapi ingat jatah hidupnya 1 tahun sudah hilang. Macam kesenangan, ya kan? Nah, maka kita berhitung nih, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitunglah dengan diri kita sendiri, jangan menghitung-hitung miliknya orang. Kadang kita menghitung punya kita sendiri saja kita ini sulit. Bagaimana mau menghitung punyanya orang? Dosa kita yang kemarin saja sudah berapa keranjang. Nanti hari ini, nah coba suatu hari saya mengikuti jamaah
seorang imam itu menangis. Biasanya kalau Bapak Ibu di Mekah yang baru datang haji, saya doakan haji mabrur, jamaah masyarakat Madani. Saya dengar kemarin ada 160 ya, tapi karena kebijakan dipotong jadi 50%. Ya, mudah-mudahan Allah gantikan kebahagiaannya dengan kebahagiaan yang lain dan bisa diberangkatkan oleh Allah dengan takdirnya yang terbaik. Nah, ketika kita di belakangnya imam yang ada di Masjidil Haram, beberapa kali saya juga dengar menangis. Nah, kalau menangis kita akan tahu ayat-ayat yang dibaca. Kalau ayat-ayatnya tentang nikmat itu bahagia imamnya. Tapi kalau sudah ayat-ayat tentang azab itu kebanyakan imam-imam itu menangis. Nah, bedalah imamnya itu dengan imam di tanah air. Kalau itu tanah suci, saya juga pernah dengar itu imamnya nangis. Setelah itu saya cek, setelah selesai bisik-bisik saya tanya, Ustaz, tadi di waktu sholat kenapa kok menangis Ustaz? Apakah ada ayat azab yang membuat Ustaz sedih? Oh tidak, tadi itu saya sebelum berangkat dimarahi istri saya. Nah kok geledek ini? Makanya ibu-ibu kalau suaminya mau ke masjid jangan dimarahi ya. Nanti nangis terus. Dikira ayatnya itu tentang adab, ternyata orang sing adab bujuni. Nah, kelihatannya yang kita lakukan itu biasa-biasa saja. Tetapi jangan-jangan ini termasuk yang fosil tadi loh, merugi. Karena hari-hari kita iringi dengan itu. Apalagi yang ketiga kata Nabi, mangkana yaumu syarron min amsihi fahuwa dhalimun. Kalau hari ini, pekan ini, bulan ini, tahun ini kok lebih buruk daripada yang kemarin, itu termasuk orang yang zalim. Zulmun itu artinya adalah menganiaya. Minat zulumati ilan nur. Jadi zamannya orang yang penuh penganiayaan, kedzaliman, zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, itu adalah zaman yang penuh dengan penganiayaan. Jadi orang kalau sampai tambah buruk, maka itu berarti dia menganiaya dirinya sendiri. Apalagi sampai menganiaya orang lain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang kedua dan ketiga ya. Kita termasuk golongan yang pertama. Nah, Bapak Ibu, peristiwa hijrah itu memang peristiwa yang sangat monumental dan fenomenal. Kira-kira kalimat yang terakhir ini ngerti apa enggak ya Bapak Ibu ya? Monumental itu di sini ada monumen. Apalagi itu biasanya di alun-alun atau apa gitu. Ada patung atau ada tugu. Kalau di Jogja itu ada tugu. Jadi kalau orang ingat tugu itu ingat sama Jogja. Kalau di Surabaya ada monumen Surabaya. Kalau di Sabang, di Merauke itu ada titik nol. Kalau di beberapa kota yang lain pun pasti ada monumen. Nah, saya tidak tahu Bojonegoro itu monumennya apa. Apa minyak itu menjadi monumennya? Terus gambar minyak itu apa? Cap dorang apa ya? Ya. Jadi ada monumen yang selalu mengingatkan kita gitu Mas. Maka orang-orang itu kenapa sih kalau walaupun hajinya di Mekah
dan orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah itu adalah mereka orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mungkin beberapa versi tentang hijrah Nabi, karena sejarahnya adalah luar biasa, sehingga pengamatan ahli sejarah pun pasti punya penafsiran yang berbeda-beda. Ada historical background, memang ada latar belakang, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang hijrah karena Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga karena ingin berjihad, berjuang di jalan Allah. Kalau mereka itu niatnya seperti itu, ya tidak ada yang diharapkan kecuali rahmat Allah. Kata rahmat ini kalau kita buka di dalam hadis Bapak Ibu, di Jami' Shaghir misalnya, riwayat Bukhari dan Muslim, ternyata rahmat Allah itu jumlahnya 100. Di sini ada yang namanya Pak Rahmat. Nah, rahmat itu jumlahnya 100. Yang 1%, karena semua 100%, diberikan di dunia, mulai dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam subur, alam barzakh, dan sampai nanti alam akhirat. Itu yang 1. Yang 99 kapan diberikan oleh Allah? Nanti ketika kita masuk surga. Berarti kalau tidak masuk surga, hanya dapat berapa rahmatnya? 1. Kira-kira Bapak Ibu ini ada nggak tanda-tanda masuk surga? Ya mudah-mudahan ya. Seandainya sholatnya itu mungkin ya kurang-kurang khusyuk, puasanya juga rada arang-arang, kemudian hajinya mungkin kurang mabrur, kira-kira itu semuanya itu nilainya nggak tinggi. Tapi ada kira-kira 1, ya Allah, saya itu rajin pengajian ahad pagi di Masjid Taqwa Bojonegoro. Allah tahu nggak Bojonegoro? Nah, kira-kira itu kita ikhlas melaksanakannya. Ternyata dari amalan itu kita bisa jadi masuk surga. Karena kita tidak tahu dari amalan mana yang menjadikan kita nanti masuk surga. Masih ingat ada orang yang masuk surga hanya karena seekor kucing, ya? Tapi jangan terus ini nanti pulang pengajian, wah dengan tuku kucing kabeh, terus kuwabe di omahe dodolan kucing. Ya memang itu salah satu hadis, tapi itu maksudnya jangan lalu kita fanatik pada hadis itu, ya. Soalnya ada juga yang masuk neraka gara-gara karena seekor kucing. Nah, ayo terus mana terus itu kucing kalau dibeli apa? Nah, jadi gitu. Jadi maksudnya bahwa dari rahmat Allah tadi yang mencari orang bisa masuk surga karena ikut hijrah Nabi gitu loh. Nah, kita ini yang nggak ikut hijrah Nabi gimana? Min ayyi babin satadkhulul jannah. Mau dari pintu mana kita masuk surga? Enak sahabat Nabi itu sudah ikut jihad, berperang. Itu kalau saya menasehati Pak suatu hari ketika saya haji, karena ini kan masih baru pulang dari haji ya. Ini yang baru pulang dari haji hadir semua di sini.
itu sukanya berebut koper. Kenapa sih orang-orang haji ini kok suka berebut koper? Kalau politisi kan berebut kursi, orang haji berebut koper. Itu pakai ihram. Terus gimana? Saya mau ingatkan, padahal al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau sudah haji itu enggak boleh berkata kotor, enggak boleh berbuat dosa besar, dan enggak boleh berbantah-bantahan. Ini justru yang banyak dilanggar nih. Ini larangan ihram. Lupa kalau pakai baju ihram. Nah, ketika itu saya ingatkan, karena Mekah Madinah itu juga tempatnya setan, termasuk Mina. Makanya melempar jumroh di sana. Ketika Nabi mau menyembelih Ismail, itu 49 kali lemparan, 7 kali 7. Benar? Kuatir saya tidak bisa berkalian. Benar nggak 7 kali 7 49? Nah, ini berarti pedagang semuanya. Nah, jadi saya ingatkan waktu itu, karena orang yang haji pun itu belum tentu mereka itu bebas dari dosa. Lempar jumrohnya aja hajjam mabrur wa dzamban maghfur. Mudah-mudahan hajinya mabrur dan dosanya diampuni. Nah, tapi pas pulang, pas baru datang pakai baju ihram, kok rebutan koper. Tapi bukan jamaah Madani ya, jamaah sing medeni. Akhirnya saya pun pakai baju ihram, saya ingatkan. Tadi kan orang pengen ya dapat pahalanya orang yang jihad fisabilillah, dapat pahalanya orang yang hijrah dari Mekah Madinah, karena itu pahalanya luar biasa. Jalannya saja 500 km, bayangin, di atas padang pasir, di bawah terik matahari. Itu kalau kita jalan di sini, pantai mana? Pantainya Bojonegoro ada nggak? Nggak ada. Kalau mau ke pantai kemana? Mana? Oh iya, Tuban. Ya. Itu kalau Bapak Ibu pengen nyoba berjalan di atas padang pasir, ya pinggirnya pantai itu kan pasir, tapi jangan yang kena air. Jalannya itu jam 12 siang, dari ujung sampai ujung. Nanti setelah itu ceritakan rasanya gimana. Saya tagih ya, pokoknya jalan ke sana semua dulu. Nanti kalau saya datang lagi saya tagih, rasanya gimana? Rumahnya jauh. Coba mencolok Pak ini. Iya, sandal kita ketinggalan saja, mencolok toh. Karena ketika pasir itu kena panas, dia nyimpen. Maka nanti itu di neraka itu selain manusia bahan-bahannya itu adalah batu. Lah pasir kerikil itu kan batu tapi yang kecil kan. Nah, di pasirian itu ada namanya pasir besi. Itu tambah panas mana? Mana pasirian itu Pak? Nah, betul, di Lumajang, dekatnya Jabal Bromo. Loh, salah ya saya ngomongnya. Nah, ini kan ada Jabal Nur, itu berarti gunung Nur. Ada Jabal Uhud ya. Nah, kalau saya nyebut Jabal Bromo gimana? Boleh? Cuman kaget aja, Ustaz, ini gimana sih? Nah, jadi saya ingatkan Bapak Ibu, para jamaah haji, nanti itu kita akan ditimbang amalan kita sesuai dengan amalan yang kita sukai. Jadi tiap orang itu nanti punya amalan yang paling senang,
itu yang ditimbang adalah tetesan darahnya. Jadi sak tes, rong tes, telur tes itu yang ditimbang. Kenapa? Karena orang berperang di jalan Allah itu nilainya adalah nilai darah yang tumpah ke tanah. Kalau itu kaum syuhada namanya. Kalau umaro itu artinya pejabat. Kalau pejabat itu yang ditimbang bukan darahnya, tapi al-adlu, i'dilu fa innahu aqrabu lit-taqwa, keadilannya. Semakin dia adil menjadi seorang pejabat, maka nilai tingginya derajat itu karena nilai keadilan. Ada lagi agonia, orang-orang kaya itu yang ditimbang bukan darahnya, bukan pula keadilannya. Yang ditimbang adalah sedekah yang dia keluarkan dari hartanya. Yang tidak disedekahkan, ya tidak dihitung. Kalau ulama, orang-orang yang berilmu, yang ditimbang adalah ilmu yang diamalkannya. Nah, giliran kalau senten-sentennya, terus aku ini kapan? Kaji-kaji, apa sih ditimbang? Nah, saya katakan, kalau bapak ibu yang haji ini, yang ditimbang bukan darahnya, bukan keadilannya, bukan kedermawanannya, tapi kopernya. Baru mau menang ya, satu karena. Lah ya apa carane ngelingno aku? Aku lek ngelingno kan muring-muring pisan, berarti aku amale kena jam. Lek bolak-balik melanggar larangan ihram itu menjadi haji dam-daman. Ngene dahulu. Jadi ya, kalau haji itu yang ditimbang nanti di akhirat adalah koper. Nanti ditanya sama orang, mana kopernya dulu yang waktu haji itu. Lah orang itu ya, masalah dunia yang cuma 1% itu dikejar-kejar. Padahal dunia itu semakin dikejar, dia akan semakin lari. Bapak ibu itu kalau haus, semakin minum, semakin haus. Kalau kita lapar, kita tambah, kita akan semakin lapar. Ibu siji, ibu luru, ibu telu. Bapak ibu aja perilakunya beda kalau makan. Coba perhatikan kalau di undangan walimah di bawah itu kan sering ya. Nah, saya amati juga itu. Saya pernah diundang di sini dulu. Jadi saya kalau manten itu saya cuma seneng ngamati bapak ibu caranya makan itu gimana. Macam buyu sih. Jadi kalau bapak-bapak itu perilakunya kalau makan, pokoknya ibu sepisan. Sego sak gunung, lauk kabeh muter, terus kaya tumpeng lah ya, suambel, rowek, terus ngaduk teko meja. Mau mojok sing sampe sak pojoke pojok pokoknya. Nah, itu ya, itu bapak. Kambale wis nang meja meneh kambale. Sepisan iku ae. Tapi ibu-ibu itu senang sekali dekat meja itu, senang gitu. Tapi makannya titik-titik, salepet, engkau salepet nih, ya kan? Tapi bolak-balik. Itulah maka bedanya. Kalau bapak itu makannya banyak, kalau ibu itu makannya sedikit. Itu pola namanya, pola. Nah, kita di dalam hidup itu begitu. Kita ini dikasih 1%, Pak. Tapi orang kok berebut yang 1% ya. Orang hijrah itu ternyata juga begitu. Ada
Ini bahasa Arab. Jadi kalau cantik itu kan bahasa Indonesia. Tapi ini cantik kok. Pakai SG, shin, terus to sama kof. Cantik kok. Nah itu didengar sama orang-orang di Mekah. Waduh ya, bener ya. Apa tak tinggal sini gini. Sini Mekah ya tinggal apa? Boleh sipil A. Ya di Madinah karena peradabannya kota, Pak. Kalau di Mekah itu desa, tempatnya lembah. Coba bandingkan, geografisnya saja beda. Cara nyetirnya sopir itu lain. Boleh cara nyetirnya sopir Mekah, gak peduli guys. Wah, bos satset ngelodok guys. Wedi wong ada nyebrang. Tapi kalau di Madinah, coba perhatikan. Ditunggu orang yang menyeberang tuh pelan gitu kan. Itu lain. Itu kami lagi ngomong kalau peradabannya lain. Nah perempuan di sana lain. Di sana di Madinah pakai MS Glow, pakai whitening. Nah, ibu pasti tahu kan. Pakai blush on, pakai eyeshadow. Apa mana Bu? Mungkin pakai wadah kosmetik. Nah, itulah yang bikin orang tertarik. Jadi niatan-niatan itu malah megah-megah, belak-belok. Ya sudahlah. Nabi juga gak bisa memungkiri setelah sampai di sana orang lalu cerita-cerita tentang perempuan. Salah satunya yang terkenal, yang viral adalah Ummu Qais. Itulah asbabul wurud hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Itulah yang ditaruh di kitab-kitab kuning, di kitab-kitab fikih. Semuanya bab itu diawali dengan bab niat. Bagaimana tergantung niatnya. Kalau memang hijrah itu karena taat kepada Allah dan ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, maka dia akan dapatkan itu. Karena nanti kalau kita di akhirat itu tidak ada yang bisa nolong kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada. Bupati ya nggak bisa. Dulu bupatinya Pak Dr. Suyoto. Kalau kita baik sama Pak Yoto, kita pasti ditolong. Tapi nanti di akhirat Pak Yoto sendiri juga nggak bisa nolong dirinya. Terus kita ngomong sana, Pak Yoto, itu kan Pak Yoto bupati. Sekarang tolong saya dong di sini gimana? Yuk gak bisa. Semua itu nanti hanya Rasul. Ada juga orang yang ternyata di sela-sela itu ketahuan ternyata ingin bisnis di Madinah karena di sana sangat menjanjikan. Lah sekarang ini loh, mohon maaf orang itu menghalalkan segala cara, yang penting dia untung. Mohon maaf ya, kalau saya ini orang dari Makassar. Makassar itu Madura sing kasar. Ya, saya ceritakan bangsa saya sendiri. Jadi ada saya itu suatu saat saya sampai ngeri mendadak gara-gara orang pelem di pickup tulisannya 3.000 kilo. Itu saya lalu beli, Pak, ini Pak, ini 10 kilo. Ya kan, berarti 3.000 kali 10 berapa? 30.000. Udah kan, saya bayar. Loh, ini uangnya kurang nih. Loh, kok kurang Pak? Kan ini kan 3.000 tulisannya. Loh, Bapak itu beli mangga atau beli tulisan? Tuh Pak, kalau tulisannya 3.000, lah
surga ditimbang di situ dengan ditimbang di rumah itu udah lain. Nah, orang waktu mau ke Madinah itu pikiran-pikiran ingin mencari untung itu seperti itu. Kenikmatan duniawi tok yang dicari. Padahal dunia itu isinya cuma 5, tidak lebih daripada itu. Yang 1% tadi dibagi cuma 5, berarti ini 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, jadinya 0,5 itu jatuh dibagi 5. Dan itu kalau cuma 1, ya kita kan dapatnya cuma sebagian dari 1. 5 itu adalah harta, tahta, wanita, Toyota, dan kuota. Ya, yang dikejar ini dunia ini. Nah, kalau sudah seperti itu, harta itu nanti pasti habis. Mana kosomahun min sodakotin bal yasdad. Kalau ingin tidak habis, sedekahkan, karena nanti akan bertambah, tidak akan berkurang. Tahta nanti kalau periodenya sudah habis, ya habis. Waktunya pensiun, ya pensiun. Kalau diperpanjang pun itu nanti statusnya beda. Leksi kuat. Wanita, istri kita, ya tambah tua. Tapi ingat, yang tua-tua ini termasuk makhluk langka, harus dilindungi seperti marga satwa. Semakin tua itu semakin dilindungi, nggak boleh dibunuh. Makanya kalau tua-tua suaminya sama istri jangan saling membunuh. Lek diseneni cepat mati, makanya jadi diseneni. Ini sesuai kalau diseneni meneng kan. Bapak Ibu cari istri atau suami yang edisi 2022 yang seperti ini udah tidak ada. Bener ya? Nah, lain, zamannya udah lain. Kalau Bapak Ibu itu cintanya karena rambut yang berurai, kalau nanti rambutnya sudah rontok pula lah cinta. Kalau cintanya itu karena gigi yang berjajar bagaikan mutiara, begitu giginya gugur pula lah cinta. Kalau kita cintanya karena mata yang biru bersinar, begitu matanya sudah sayu pula lah cinta. Termasuk kalau cintanya hanya karena pipi bagaikan bakpao di layar, begitu pipinya keriput, rasain dulu keriput pula lah cintanya. Jadi itulah cinta, Pak. Cinta yang menyebabkan orang cantik atau cantik yang menyebabkan orang cinta. Ayo, pilih. Ini keluar dalam ujian hari Senin. Cinta atau cantik yang membuat orang itu menjadi suami istri? Nah, berarti ketok niatin ya. Kalau orang karena cantiknya, ya begitu cantiknya hilanglah cintanya. Begitulah perdebatan ahli percintaan, tidak selesai sampai hari ini karena cinta atau karena cantik, gitu ya. Nah, orang mencari kecantikan itu di Madinah, Pak. Maka Nabi dikatakan kalau kamu hijrahnya karena umur kois, ya sudah, kau hanya akan dapatkan perempuan itu saja. Kau tidak akan dapatkan apa-apa dari Allah dan dariku. Nah, coba kalau yang 99% itu Allah berikan nanti di akhirat ketika kita masuk surga, berarti kan bandingannya jauh. 1 banding 99 coba.
Bagaimana pembicaraan petani yang ada di bawah yang di sawah? Mak, lek tadi kan mama, lek ku ma, lek kono juga pak, yang ini papa, ya. Kan gak level, masuk di sawah terus nyebut nih, mama, tolong dong ambilkan ceretnya. Tuh kan, jadi itu akhirnya petani itu ngatain, Pak, enak ya Pak, nggak awal duit motor koyok, nanti awal duit gak kepanasan, tuh kan? Iya, tapi kapan awal duit motor koyok gitu? Awal duit nandung ini aja sih jilo, telur kapan dulu, turun tentu aja di panen. Ya wis bae koyo muga gitu. Jadi mereka itu ingin tukang nasib. Sing duwe apa itu kepengin dadi wong tani, sing tani kepengin apa itulah namanya ad-dunya zillul zaid. Dunya itu mung sawang sinawang. Makanya rumput tetangga itu sering lihat rumput tetangga. Begitulah hijrah itu ternyata masih ada orang-orang yang ingin menikmati kenikmatan dunia, ingin mengejar-ngejar wanita. Ya, Nabi mengingatkan kembali, ternyata apapun itu kembali kepada niat kita. Satu Muharram itu adalah mengembalikan niat kita dari niatan yang sifatnya duniawi pada niatan ukhrawi. Hijrah minat dzulumati ila nur, dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Minal kufri ilal iman, dari kekufuran kepada keimanan. Minal jahiliyah ilal islamiyah, dari zaman jahiliyah zaman